Perkenalkan, nama saya Marvin Giovanni Simon, NPM 2408 10 10 203. Jadi di sini saya membuat software requirement specification SRS untuk TFS ya, Tank for Sale, yaitu pengembangan aplikasi e-commerce jual beli tank dan spare part untuk kebutuhan para kolektor dan lainnya. Di sini dosen mengampunya Pak Ardon Rahmadi. Oke, langsung saja. Di sini ada daftar isinya. Lalu untuk bab satu pendahuluan di sini ada latar belakangnya, di mana eh, di era modern ini ya industri pertahanan dan keamanan itu mengalami perkembangan pesat. Nah, yang di mana negara itu butuh armada tempur yang mumpuni. Ya, nah, masalah utamanya di sini calon pembeli atau instansi kesulitan dalam membandingkan spek antar unit. Terus lakukan kalkulasi anggaran secara transparan misalnya ingin membeli kendaraan tempur. Nah, oleh karena itu di sini saya merancang sebuah platform digital bernama Tank for Sale. Sistem ini merupakan aplikasi e-commerce yang khusus memungkinkan pengguna untuk menjelajahi katalog tank secara mendetail, lalu melihat spesifikasinya, serta melakukan simulasi kredit. Nah, dengan adanya sistem ini diharapkan nanti proses edukasi dan transaksi kendaraan menjadi lebih efisien, transparan, dan terstruktur. Tujuannya ya tadi untuk merancang platform yang mampu menampilkan katalog unit tank lengkap dengan detail speknya, lalu menyediakan fitur kalkulasi simulasi kredit. eh, yang ketiga, membangun sistem pemesanan online yang terintegrasi dengan manajemen data pesanan. Dan yang keempat, memberikan transparansi status pengiriman unit melalui fitur pembaruan status. Nah, rumusan masalahnya yaitu yang pertama adalah bagaimana merancang sistem informasi yang dapat menyajikan data spesifikasi dari berbagai jenis tank. Lalu ada bagaimana cara mengimplementasikan fitur penghitungan harga dan simulasi kredit. Lalu ada bagaimana cara sistem dapat memfasilitasi interaksi antara pembeli dan admin. Dan yang terakhir, bagaimana memastikan sistem mampu menyimpan dan menampilkan riwayat transaksi. Nah, di sini kita masuk ke deskripsi kebutuhan fungsional dulu. Nah, di sini ada fitur utama. Nah, fitur utama dari sistem TFS ini yaitu yang pertama, manajemen katalog tank yang sudah disebutkan tadi, yaitu untuk menyajikan daftar unit tank yang tersedia dan rincian spesifikasi teknisnya mencakup berat, jenis mesin, kaliber senjata, dan harga tentunya. Lalu ada kalkulator simulasi kredit yang tadi sudah disinggung beberapa kali. Di sini memungkinkan pengguna melakukan perencanaan anggaran secara mandiri dengan memasukkan nominal DP, down payment, dan jangka waktu cicilan untuk mendapatkan estimasi anggaran per bulan. Lalu yang ketiga ada manajemen pemesanan online, yaitu fasilitas bagi pengguna untuk melakukan check out unit, di mana nanti sistem akan mencatat data pesanan ke dalam database untuk diproses lebih lanjut. Lalu ada dashboard admin dan verifikasi. Di sini khusus untuk admin untuk mengelola stok, verifikasi pembayaran, dan memperbarui status pengiriman secara berkala. Dan yang terakhir, ada generasi bukti transaksi ini eh, sistem untuk apa? Sistem untuk mencetak bukti transaksi secara otomatis ya setelah pesanan dikonfirmasi oleh admin. Lalu di poin kedua ini ada tabel kebutuhan fungsional, bisa dilihat di sini. Eh, Kebutuhan fungsionalnya yaitu browsing katalog, di mana deskripsinya adalah sistem harus menampilkan daftar produk tank beserta gambar dan rincian spek. Lalu ada kalkulasi simulasi untuk menghitung besar cicilan berdasarkan input DP dan tenor dari pengguna. Lalu ada manajemen akun di mana pengguna bisa melakukan registrasi, login, logout, dan mengelola profil pribadi. Lalu ada pemesanan atau checkout di mana sistem juga harus mampu memproses pemilihan unit tank ke dalam form pemesanan.
dan menghasilkan nomor referensi untuk transaksi tersebut. Nah, lalu ada update status pesanan ini eh maksudnya itu bagian admin untuk memperbarui status pesanan misalnya unit ini sedang dikirim atau terkendala. Nanti ini statusnya ini bisa dipantau juga oleh pengguna. Lalu yang terakhir ada cetak resip atau bukti transaksi ini di mana sistem harus menyediakan fitur pengunduhan bukti transaksi bagi pengguna setelah pembayaran diverifikasi. Nah, untuk karakteristik pengguna, sistem TFS ini dirancang untuk dua aktor utama. Jadi ada customer dan admin nanti. Untuk yang pertama ada customer dulu, di mana customer ini adalah individu atau perwakilan instansi yang menggunakan aplikasi untuk mencari informasi dan melakukan pembelian tank. Nah, tujuannya adalah melihat katalog, melakukan simulasi biaya, dan melakukan pembelian dan memantau status pengiriman. Aksesnya yaitu bisa melakukan registrasi, mengelola profil, menggunakan kalkulator simulasi, dan melihat riwayat transaksi pribadi. Karakteristiknya di mana membutuhkan antarmuka yang intuitif, layaknya e-commerce pada umumnya, sehingga tidak memerlukan pengetahuan teknis dalam menggunakan AI atau sistem internal yang disediakan nanti. Lalu untuk aktor yang kedua yaitu admin, di sini admin ini pihak internal ya, penjualnya biasanya yang bertanggung jawab mengelola operasional. Tujuannya itu mengelola ketersediaan stok, memverifikasi dokumen dan pembayaran pelanggan, serta memastikan pengiriman diperbarui tepat waktu. Lalu akses admin ini memiliki akses penuh untuk mengelola data katalog, dashboard pesanan, dan verifikasi akun pengguna. Dan karakteristiknya, admin ini memahami alur bisnis penjualan kendaraan berat dan bertanggung jawab atas validitas data yang ditampilkan di sistem. Nah, masuk ke bab 3 yaitu persyaratan non-fungsionalitas. Di sini yang pertama ada performasi, performansi ya atau performance ini yaitu yang pertama ada waktu respon di mana sistem harus menampilkan hasil kalkulasi pada fitur simulasi kredit tadi dalam waktu kurang dari 2 detik. Jadi harus cepat ya untuk menghitung input DP dan tenor. Lalu ada kecepatan memuat halaman atau loading. Di sini kata halaman katalog yang berisi gambar unit yang beresolusi tinggi harus termuat sepenuhnya dalam waktu maksimal 3 sampai 5 detik dalam kondisi jaringan stabil. Dan yang ini untuk yang terakhir di poin pertama yaitu stabilitas, di mana sistem harus mampu menampung setidaknya 50 sampai 100 pengguna yang mengakses katalog secara bersamaan tanpa mengalami penurunan performa. Nah, yang kedua yaitu security. Di sini yang pertama dibutuhkan autentikasi pengguna di mana setiap pengguna wajib login menggunakan akun yang sudah didaftarkan untuk mengakses pembelian dan riwayat transaksi. Lalu ada enkripsi data di mana data yang bersifat sensitif seperti kata sandi dan detail transaksi harus disimpan menggunakan enkripsi tinggi. Contohnya saja bisa menggunakan SHA-256. Lalu ada manajemen hak akses, di mana sistem harus memiliki pemisahan hak akses yang tegas antara customer dan admin untuk mencegah penyalahgunaan fungsi. Lalu yang ketiga ada availability, di mana yang pertama itu ada waktu operasional. Nah, sistem ini dirancang untuk bekerja 24 jam sehari selama 24 jam sehari selama 7 hari. Jadi 24/7 ya. Gunanya untuk melayani calon pembeli dari berbagai zona waktu. Lalu ada pemeliharaan atau maintenance. Nah, pemeliharaan sistem ini kewenangan admin untuk memberikan eh ke- untuk jika ada pemeliharaan sistem nanti admin wajib memberikan pengumuman sebelumnya. Lalu jika ada nanti proses tersebut akan oh maaf. Nah, proses maintenance ini nanti diharapkan bisa dilakukan di saat traffic atau sedang customer sedang sedikit yang mengakses. Jadi tidak sedang jam sibuk dilakukan maintenance ya. Lalu yang keempat ini ada usability di mana yang pertama itu ada antarmuka atau UI intuitif di mana
Nanti UI webnya ini harus dibuat sederhana dan konsisten, lalu mengikuti standar platform e-commerce, sehingga nanti pengguna akan dimudahkan dalam mengaksesnya. Nah, lalu ada responsivitas, di mana sistem harus dapat diakses dan berfungsi melalui berbagai perangkat, baik di desktop ataupun smartphone, dengan layoutnya yang sudah disesuaikan sesuai dengan ukuran layar device pengguna. Lalu yang terakhir adalah persyaratan keandalan atau reliability, di mana di sini yang pertama integritas data. Sistem harus memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan tercatat dengan akurat di dalam database dan tidak terjadi duplikasi dalam nomor referensi. Lalu ada backup data, di mana sistem juga harus melakukan pencadangan data berkala untuk mengantisipasi jika terjadi kehilangan atau kegagalan atau korup data di dalam server. Nah, lalu masuk ke bab keempat di mana ada desain dan perancangan sistem. Yang pertama di sini ada use case diagram. Nah, di sini ada use case diagramnya. Use case diagram di bawah ini menggambarkan interaksi fungsional antara aktor dan sistem. Sistem yang ini ya, sistem TFS-nya. Nah, ada dua aktor di sini, ada customer dan admin. Nah, customer ini berinteraksi untuk mengeksplorasi katalog ya, lalu melakukan simulasi kredit atau simulasi biaya, melakukan pembelian. Nah, lalu ada admin yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengonfirmasi pesanan, verifikasi pesanan, dan memperbarui status pengiriman. Nah, alur kerja ini mengintegrasikan fungsi simulasi kredit dan pemesanan secara otomatis, yang mewajibkan sistem menjalankan prosedur perhitungan harga. Sistem ini juga dirancang untuk memberikan notifikasi otomatis setiap kali terjadi transaksi atau pembaruan status dari admin. Sistem tambahan pencetakan bukti transaksi ini nanti disediakan secara kondisional dan hanya dapat diakses pengguna setelah pesanan ini dikonfirmasi oleh admin ya. Nah, jadi seluruh rancangan ini bertujuan untuk memastikan proses transaksi kendaraan berjalan secara terstruktur, aman, dan transparan. Lalu ada activity diagram. Activity diagram pada TFS menggambarkan aliran aktivitas yang terintegrasi antara pengguna, customer, sistem, dan admin dalam satu siklus transaksi. Proses ini dimulai dari sisi pengguna yang eksplorasi katalog dan memilih unit tertentu. Di sini kelihatannya membuka dan melihat katalog dan pilih tank, lalu eh nanti akan masuk ke sistem, sistem akan menampilkan detail spesifikasi, lalu balik lagi ke pengguna. Di sini pengguna menentukan ingin melakukan simulasi kredit atau tidak. Jika tidak, dia akan ke langsung mengalir ke bawah sini ke bagian beli sekarang, dan kalau pengguna memilih ya, di sini nanti pengguna akan diminta untuk input DP dan tenor, yang mana sistem akan menghitung estimasi cicilan dan menampilkan hasil yang akan dikembalikan lagi ke sini. Lalu nanti jika pengguna klik beli sekarang lalu input data pemesanan, ini nanti datanya akan masuk ke bagian admin ya, di bagian sini. Nah, admin menerima notifikasi pesanan. Nah, di sini admin akan melakukan validasi pembayaran dan dokumen. Jika pembayaran tidak valid, maka pesanan akan ditolak, dan di sini pengguna atau customer akan menerima info penolakan. Lalu jika valid, di sini eh, admin akan jika admin mengonfirmasi pesanan atau valid, di sini sistem akan langsung update status menjadi dikonfirmasi, lalu mengirimkan notifikasi dan receipt atau apa bukti transaksi kepada pengguna. Dan di sini pengguna bisa mengunduh bukti transaksi ya. Nah, di sini sudah dijelaskan. Lalu ada untuk kelas diagram, di sini bisa dilihat. Di sini kelas diagramnya ada bagian admin login, katalog, dan pembeliannya. Nah, di sini dijelaskan secara arsitektur itu TFS menggunakan pola OOP yang dibagi menjadi tiga lapisan, model entity, controller, dan view. Nah, model entity ini kelas admin menyimpan data kredensial, lalu kelas tank menyimpan data spesifikasi dan harga, sedangkan pemesanan merekam data transaksi seperti ID order, total bayar, dan logistik. Lalu ada lapisan controller juga.
di mana kelas sistem TFS ini menang ini autentikasi login admin. Sistem TFS mengendalikan pemuatan katalog produk dari database serta perhitungan simulasi kredit. Dan sistem juga mengatur logika pembuatan invoice atau bukti transaksi tadi serta pembaruan status pengiriman. Semua data ini nanti diteruskan ke lapisan view yang di sini ada login view, lalu katalog view, dan pembelian view yang murni bertugas untuk menampilkan UI-nya ya, notifikasi dan apa pencetakan nota secara fisik ke layar pengguna. Lalu di sini juga terdapat relasi atau hubungan antar objek di dalam diagram. Nah, yang digambarkan di sini ada tiga jenis relasi. Untuk yang pertama itu relasi komposisi belat ketupat hitam padat ada di bagian sini dan di sini. Di sini juga ada. Saya perbesar gambarnya. Nah, itu maksudnya menunjukkan ketikatan mati antar kelas ya. Nah, ke sistem. Nah, jadi kalau sistem ini hilang nanti ah, yang ini juga hilang. Maksudnya itu sistem itu mengendalikan sepenuhnya objek yang terikat dengan sistem tadi. Lalu ada agregasi di mana ini belah ke tempat kosong. Nah, di sini digunakan di sini ya, sistem dan tank. Ini menandakan hubungan wadah di mana nanti katalog bertindak sebagai penampung dan penampung dari sekumpulan objek tank. Lalu ada asosiasi ini panah biasa, panah searah begini. Itu maksudnya interaksi dinamis, menggambarkan interaksi dinamis yaitu misalnya aktor admin yang memicu proses sistem TFS, lalu ada kelas sistem pembelian di sini yang melahirkan objek pemesanan baru, lalu ke sini ke tank. Ini maksudnya itu di bagian sistem pembelian ini nanti melahirkan objek pemesanan baru ya. Ini pemesanan lalu dia akan mengambil data dari tank sini lalu masuk ke sini. Jadi semuanya ini sebenarnya saling terhubung ya. Oke, untuk yang terakhir mungkin skenario test case. Di sini skenario yang eh, mungkin terjadi. Ya, yang pertama itu skenario yang pertama test case satu, di mana ini namanya mengakses halaman utama ya. Di sini customer membuka atau menjalankan aplikasi, lalu sistem memicu fungsi masuk website TFS. Nah, output yang diharapkan nanti layar menampilkan konfirmasi bahwa customer berhasil masuk ke dalam website TFS. Lalu untuk test case kedua di sini adalah memuat dan melihat daftar katalog tank. Nah, yang untuk langkah pengujiannya di sini customer memilih menu untuk lihat katalog. Nah, nanti sistem memicu ini fungsi lihat katalog tank. Lalu output yang diharapkan itu eh, hasil yang diharapkan yaitu fungsi internal database nanti aktif. Lalu katalog view ini sukses menampilkan daftar lengkap tank-tank apa saja yang tersedia beserta tipenya. Lalu tes case 3. Di sini skenarionya yaitu melihat detail spesifikasi unit tank pilihan, lalu eh, pengujiannya di sini customer misalnya memilih salah satu tank, misalnya Leopard 2A7. Nah, di sini sistem memicu memilih dan melihat spesifikasi unit. Nah, hasil yang diharapkan nanti layar memuat rincian spek lengkap dari tank yang dipilih ini, meliputi model tank, tipe kelas, dan harga dasar secara akurat dari ini fungsi memilih ini. Lalu untuk tes case keempat, di sini pengujiannya menguji kalkulator fitur simulasi kredit. Lalu ini aksinya customer menekan tombol fitur simulasi kredit. Lalu nanti sistem memicu fungsi memilih fitur simulasi kredit. Nah, hasil yang diharapkan nanti sistem melakukan self message, yaitu self message hitungan rumus dan internal. Dan nanti saat layar sukses akan ditampilkan nilai estimasi cicilan bulanan. Untuk test case kelima, di sini eksekusi tindakan beli langsung. Ini adalah skenario pertama, di mana pengujiannya customer memilih opsi beli langsung dari halaman spesifikasi dan sistem langsung memicu melakukan pembelian online. Nah, hasil yang diharapkan yaitu sistem berhasil membuat
rekam data invoice baru dan meneruskan transaksi ke gateway pembayaran. Nah, untuk test case ke-6 di sini adalah skenario kedua, misalnya eksekusi dibatalkan. Nah, jadi maksudnya eksekusi tindakan itu batal atau tidak itu, ya misalnya customer berada di layar simulasi kredit. Nah, customer memilih opsi batal. Nah, nanti sistem akan langsung memicu kembali ke katalog. Jadi nanti output atau hasil yang diharapkan yaitu form tindakan nanti akan dibersihkan dan layar otomatis di-refresh dan dikembalikan ke halaman utama menu katalog produk. Segitu saja untuk deskripsi proyek ini yang SRS saya ini tentang TFS. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.